Pemilik Biro Haji Maktur juga diperiksa KPK. Fuad Hasan Masyur. Fuad diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Inilah dia pemirsa Fuad yang hadir ke KPK ya, dan beliau juga mengklarifikasi soal kuota haji yang diterima Maktur pada tahun 2023 dan 2024. Fuad juga membawa bukti pemangkasan kuota yang dialami Biro Haji miliknya. Selain Fuad, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi, salah satunya adalah mantan Menpora Dito Aryo Tejo yang diperiksa 23 Januari lalu. KPK sendiri telah menetapkan 2 orang tersangka di kasus dugaan korupsi kuota haji ini, yakni ex-Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Khalil Qaumas dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz. Hanya memperoleh 1 waktu detik terakhir, kami sangat membutuhkan, apalaginya untuk bisa memberangkatkan lagi jemaah, tidak mendapatkan, hanya diizinkan, hanya mendapatkan 1. Ini saya memperlihatkan fakta kenyataan, tidak sampai 300. Jadi bayangin begitu yang kalian hebohkan ribuan apa semua, tapi ini hari saya nyatakan bahwa Maktur tidak sampai, terpangkas 50% lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu proses penyidikan perkara, sehingga pengungkapan dalam perkara ini. Sebelumnya ex-Menpora Dito Aryo Tejo juga diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi kuota haji. Jadi Dito ditanya oleh penyidik seputar dirinya saat kunjungan kerja ke Arab Saudi 2023 lalu. Mantan Menpora Dito Aryo Tejo Jumat siang datangi KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi kuota haji yang menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka. KPK periksa Dito selama kurang lebih 3 jam. Dito mengungkapkan materi pemeriksaan terkait dirinya yang mendampingi Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Menurut Dito, dalam kunjungan kerja itu bukan hanya membahas spesifik terkait persoalan haji saja, tetapi juga investasi. Saat pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota. Tapi memang pertemuan bilateral waktu itu saya ingat sekali dari Putra Mahkota, Perdana Menteri Muhammad bin Salman itu sangat senang dengan pertemuannya Pak Jokowi. Pagi waktu itu juga di situ juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Sementara itu, Jubir KPK Budi Prasetyo menyatakan Dito dibutuhkan keterangannya lantaran mengetahui asal-usul pemberian tambahan kuota haji Indonesia dari Arab Saudi. Terlebih, Dito juga ikut kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2023 lalu. Karena memang kami melihat Pak Dito ini bisa menerangkan apa yang dibutuhkan oleh penyidik, karena memang Pak Dito pada saat itu ikut berangkat ke Arab Saudi bersama rombongan dari pemerintah Indonesia, sehingga ini juga kemudian menguatkan terkait dengan informasi-informasi atau bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik KPK berkaitan dengan diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama. KPK tetapkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan ex-Stafsus Isfah Abidal Aziz sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. Kasus bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Kuota harusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut malah diperjualbelikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Keinformasi lainnya, ex-Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yakut Khalil Qaumas kembali menjalani pemeriksaan di KPK. Yakut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Saya dipanggil kembali. Ya, seperti inilah pemirsa Yakut yang tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pukul 1 siang tadi. Yakut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kali ini dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
Pemeriksaan Yakut berkaitan dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK. Dalam kasus ini KPK juga menetapkan staf khusus Yakut yakni Isfah Abdel Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka juga. saya dipanggil kembali Sambil jalan ya? Iya, sambil jalan aja. Ya, ayo. untuk memberikan kesaksian atas saudara Isfah, gitu ya. Itu aja. Terkait kerugian negara ditanya dulu. Ya sebelum tahu, ya. Saya mohon izin ya. Saya mohon izin lewat ya, Mas. Mohon izin ya, mohon izin ya. Mohon izin, Mas. Mohon izin lewat, Mas. Ya. Sambil jalan mungkin Mas ya. Ya, Mas. Dalam melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tahun 2023-2024, benar hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada saudara YJG selaku Menteri Agama 2024. Pemeriksaan hari ini dalam kapasitas sebagai saksi, di mana saksi nantinya akan dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan akan dilakukan oleh auditor BPK. Hal ini juga sebagaimana pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya dalam kesempatan ini, di antaranya Pak terkait dengan penentuan kerugian uang negara menurut konvensi pasal 2, pasal 3 dalam. Sebelumnya pemirsa, KPK telah menetapkan Yakut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. KPK telah beberapa kali memeriksa Yakut sejak Agustus 2025. Kasus ini bermula dari pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia sebanyak 20.000 kuota. Kuota tersebut harusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut membagikan 10.000 kuota untuk reguler, 10.000 lagi kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan itu malah diperjualbelikan. Dan KPK menduga adanya aliran uang dari Biro Perjalanan dan Asosiasi Haji kepada pihak Kemenak atas kuota tambahan itu. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Polisi memastikan tidak ada unsur pidana dalam kematian selebgram Lula Lava. Polisi pun memutuskan penyelidikan harus dihentikan. Berbagai merek ditemukan sama nikotin. Jadi polisi menghentikan pengusutan kasus kematian Lula karena tidak ditemukan tanda penganiayaan ataupun unsur pelanggaran pidana lain. Hal ini diketahui usai polisi memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi. Apalagi pihak keluarga Lula memutuskan jenazah Lula agar tidak diautopsi, dan keputusan itu membuat penyebab kematian Lula Lava tidak bisa disimpulkan secara lengkap. Kami sudah melakukan penyidikan secara maksimal, dan saya selaku ketua tim penyelidikan di sini, saya rasa sudah cukup bahwa tidak ditemukan adanya peristiwa pidana, dan kita harus melaksanakan penghentian penyelidikan di sini terkait penemuan jenazah dari saudari LL. Kita hormati keluarga korban, kita doakan. Di sini kita coba introspeksi diri, jangan menimbulkan polemik-polemik. Saya minta, karena apa yang sudah saudari LL lakukan di sini, perbuat di sini, saya rasa tidak ada yang di sini melawan hukum. Jadi jangan sampai ada polemik menimbulkan keluarga, menimbulkan tekanan yang akhirnya menjadi perdebatan di masyarakat.